Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Pengaman jembatan Campago di Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam, Padang Pariaman, rusak tergerus air. Jembatan pun terancam ambruk. Tingkatkan fasilitas. RSUD Pratama Tapan di pesisir selatan akan memiliki gedung farmasi dan ruang rawat inap. Warga Padang Pariaman menolak keberadaan Batalion Kesehatan hingga unjuk rasa damai di Sumatera Barat. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Bertempat di Masjid Al-Hakim Padang, Kapolda Sumbar Irjen Gatot Trisuryanta melakukan salat gaib bersama ratusan jemaah Masjid Al-Hakim di kawasan Pantai Padang setelah menunaikan salat subuh berjemaah. Salat gaib itu diikuti oleh polisi, pengemudi ojek daring, mahasiswa, serta jemaah Masjid Al-Hakim. Sebelumnya, ratusan massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa dan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di depan markas Polda Sumatera Barat. Mereka menuntut kepolisian berbenah dan berhenti menindas rakyat. Massa juga menuntut pertanggungjawaban dan hukuman setimpal bagi polisi yang melindas Afan Kurniawan, pengemudi ojek daring hingga tewas dalam pengamanan unjuk rasa beberapa hari lalu. Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Sumatera Barat, pengemudi ojek daring, dan elemen masyarakat lainnya menggelar demonstrasi di samping gedung DPRD Sumatera Barat. Mereka tak bisa masuk ke gedung DPRD Sumbar karena terhalang pagar tinggi. Tuntutan utama mahasiswa adalah meminta pertanggungjawaban anggota DPR RI, khususnya wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat, yang berjumlah 14 orang. Asalnya, ketika negeri ini sedang dilanda gonjang-ganjing, mereka tidak menunjukkan kepeduliannya. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berbaur bersama perwakilan masyarakat berorasi ke kantor DPRD Bukit Tinggi. Tidak hanya melakukan salat gaib, mereka juga melakukan aksi tabur bunga sebagai bentuk duka cita terhadap peristiwa yang terjadi. Unjuk rasa ini nyaris ricuh. Pasalnya, mereka mendapat penolakan dari warga sekitar yang tak terima dengan adanya aksi bakar ban di lokasi karena dinilai mengganggu kenyamanan. Salah satu tuntutan yang disampaikan mahasiswa menuntut ketua fraksi di DPRD Bukit Tinggi untuk menyurati ketua partai mereka agar melakukan penggantian antar waktu terhadap anggota DPR RI. Hal ini disebabkan pada saat ini partai baru menonaktifkan yang bersangkutan dan mereka masih menerima gaji. Selain di Bukit Tinggi dan Padang, ratusan mahasiswa di Darmasraya juga berunjuk rasa. Aksi ini mereka lakukan di gedung DPRD Darmasraya. Mahasiswa mendesak agar undang-undang perampasan kekayaan para koruptor segera disahkan dan menghukum mati para koruptor. Program pemutihan pajak di Sumatera Barat dari bulan Juni hingga bulan Agustus 2025 telah berakhir. Selama periode itu, kantor Samsat Lubuk Sikaping menerima pemasukan lebih kurang 400 juta rupiah. Jumlah ini meningkat 100% dibanding sebelum periode program pemutihan pajak dilaksanakan. Terkait dengan rencana pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memperpanjang program pemutihan pajak, langkah ini sangat diapresiasi oleh kantor Samsat Pasaman.
Pasalnya, dari data yang mereka miliki, jumlah kendaraan bermotor di Pasaman yang wajib membayar pajak berkisar 60.000 unit. Namun saat program pemutihan berlangsung, yang membayar pajak kendaraannya kurang dari 10%, yang hanya berkisar 4.000 unit saja. Warga Nagari Kapaloh Ilalang, Kecamatan 2x11 Kaitanam, Padang Pariaman, mendemo Bupati Padang Pariaman terkait penyerahan lahan di kawasan Tarok City yang akan digunakan untuk mendirikan batalion kesehatan. Aksi itu dilakukan karena warga kecewa. Pasalnya lahan yang akan dijadikan batalion kesehatan itu merupakan lahan yang masih produktif. Dalam orasinya, warga menyatakan kekecewaannya terhadap Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, yang menyerahkan lahan seluas 55 hektar. Selain itu, warga juga merasa kecewa karena penyerahan lahan dilakukan tanpa musyawarah. Warga meminta pendirian batalion kesehatan ditangguhkan dan dikaji ulang karena dianggap lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Sejak dihantam banjir bandang beberapa tahun lalu, bendungan Lubuak Cimantuang di Kanagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, sudah tidak berfungsi lagi. Saat ini, bekas bangunannya berada di sisi sungai. Akibatnya, ratusan petani tak bisa bercocok tanam seperti biasanya. Sejak rusak 7 tahun lalu, petani tak bisa berbuat banyak. Karena lahan seluas 450 hektar yang terletak di 5 korong di Kenagarian Pilubang tak bisa ditanam lagi. Sebanyak 32 tim mengikuti turnamen sepak bola mini yang diselenggarakan oleh Korem 032 Wirabraja di salah satu lapangan yang terletak di Jalan Gereja, Padang Barat, pada Rabu sore. Pesertanya bukan saja dari Sumatera Barat, tapi juga dari Riau, Bengkulu, dan Jakarta. Menariknya, peserta bukan saja dari kalangan sipil, namun juga dari instansi militer. Kemeriahan terlihat dari sorak-sorai penonton yang mendukung tim sepak bola mini mereka. Mini soccer atau sepak bola mini adalah variasi sepak bola yang dimainkan di lapangan yang lebih kecil dengan jumlah pemain lebih sedikit, sekitar 5 hingga 9 orang per tim. Sehingga menawarkan permainan yang lebih cepat, intens, dan memungkinkan lebih banyak interaksi antar pemain. Olahraga ini menggabungkan elemen sepak bola dan futsal. Menurut manajer tim peserta, kegiatan turnamen ini telah dinantikan oleh para pemain. Sebab kegiatan seperti ini masih jarang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bahkan mereka berharap sepak bola mini juga dipertandingkan dalam kegiatan olahraga daerah seperti Porprov. Selain itu, mereka berharap pemerintah daerah bisa mencontoh kegiatan yang dilakukan oleh Korem 032 Wirabraja. Pasalnya, selain untuk mencari bibit atlet yang potensial, turnamen sepak bola mini juga bisa mempererat silaturahmi. Turnamen ini tentu yang menjadi turnamen sangat bergensi, terutama untuk di Sumatera Barat, dengan total hadiah dan piala Panglima ini. Ada beberapa mungkin yang perlu diperbaiki karena mini soccer ini kan ajang baru Bang untuk di dunia sepak bola. Jadi masih untuk regulasinya masih belum dibuat. Semoga kedepannya mini soccer bisa masuk ke ajang seperti Porprov. Harapannya diadakan setiap tahun lah untuk memajukan industri mini soccer juga di Kota Padang khususnya. Kalau untuk mini soccernya cukup diminati ya Bang, soalnya lapangan udah mulai bagus-bagus semua kan Bang untuk mini soccer yang di Kota Padang. Daerah-daerahnya pun udah mulai menjangkau ke pinggir-pinggir Kota Padang juga kan. Jadi bagus lah untuk yang bisa menyalurkan hobinya mini soccer. Sementara itu, Danrem 032 Wirabraja mengatakan,
Olahraga merupakan sarana pemersatu bangsa, serta wadah positif untuk menyalurkan bakat dan energi generasi muda. Dia juga menegaskan bahwa TNI selalu hadir dan mendukung kegiatan positif seperti olahraga mini soccer. Turnamen ini bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi ajang memperkokoh persatuan serta semangat pantang menyerah yang sejalan dengan nilai-nilai dan semangat anggota TNI. Tim yang mendaftar bukan hanya dari Sumatera Barat, dari Jambi, Bengkulu, bahkan ada dari Jakarta. Kita melaksanakan Open Turnamen Mini Soccer ini dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia tahun 2025. Ini yang kemarin itu ada mendaftar sebanyak 280 tim, yang terjauh ada tim dari Jakarta. Kemudian kita verifikasi timnya sampai akhirnya tersaring ada 30 tim. Turnamen sepak bola mini ini digelar untuk memeriahkan dan menyambut HUT ke-80 TNI tanggal 5 Oktober mendatang. Kegiatan yang memperebutkan Piala Panglima TNI ini juga menyediakan hadiah uang tunai yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Robiham melaporkan dari Padang. Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari Kodunsana. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.